sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Kami percaya Bapa, jikalau kami ada sampai hari ini, semua itu hanya karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau Allah yang mengurapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Tak peduli dimanapun kami berada Bapa, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa hadirat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah hadirat-Mu nyata dalam ibadah kami. Ajar kami selalu untuk mengejar hadir-Mu, mengikuti kebaikan-Mu dalam segenap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu, mengikutimu
Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, kami nyatakan. ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena Tuhan yang beserta dengan kami. Malam hari ini Tuhan, dalam ibadah online Pramute, pada malam hari ini kami mau bawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau persiapkan hati kami yang terbaik. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh bertumbuh, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap apa yang akan disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami bersatu hati, kami usir kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah fokus kami Tuhan hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada malam hari ini, saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau terlebih dahulu mengajak kita, apa yang kita alami sepanjang kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit, tapi percayalah bahwa Tuhan
selalu hadir beserta dengan kita. Malam hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Saya mau ajak kita belajar tentang bagaimana sih kita sebagai orang percaya, bagaimana kita meresponi ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam masalah, bagaimana kita respon kita sebagai anak Tuhan yang seharusnya itu seperti apa. Nah, kita sebagai anak Tuhan seringkali diperhadapkan pada pilihan gitu ya. Nah, ketika kita berada di dunia, ketika kita berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seringkali menjadi pertanyaan, saya seharusnya seperti apa? Nah, malam hari ini kita mau belajar. Banyak orang seringkali meresponi sesuatu ketika dia dalam masalah, ketika dia dalam kesulitan, seringkali mereka memberikan respon yang salah. Seringkali mereka meresponi dengan tidak benar atau tidak tepat. Nah, untuk itu apa yang mereka responi, apa yang mereka lakukan itu seringkali membuat masalah mereka semakin besar. Nah, respon ini sendiri itu sebenarnya apa sih? Nah, respon itu bagaimana kita bertindak, bagaimana reaksi kita ketika kita diperhadapkan pada suatu situasi ataupun keadaan yang sedang kita alami di sekitar kita. Nah, kita sama-sama mau belajar di dalam, kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19. Saya akan jelaskan beberapa poin bagaimana seharusnya kita berespon ketika kita ada dalam masalah. Kita sama-sama baca. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan dari ayat ini. Yang pertama, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, hal yang pertama yang harusnya kita lakukan adalah kita cepat untuk mendengar. Nah, cepat untuk mendengar ini seperti apa sih? Cepat untuk mendengar ini saya artikan seperti begini. Ketika kita dalam masalah, jangan langsung bertindak gitu ya. Kita pelajari dulu situasinya seperti apa. Kita pelajari dulu kondisinya seperti apa. Apakah tindakan yang akan saya lakukan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, cepat untuk mendengar juga kita sama-sama belajar bagaimana untuk kita cari tahu dulu. Yang saya alami ini, yang saya lewati ini penyebabnya apa sih gitu ya, sehingga ketika saya bertindak nanti tindakan saya ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita diajar untuk cepat untuk mendengar, itu harus ada ketenangan dalam hati kita. Kita harus sabar, kita harus tenang sehingga tindakan kita itu tidak salah. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah lambat untuk berkata-kata. Dikatakan kita harus lambat untuk berkata-kata. Nah, dalam setiap masalah yang kita hadapi, kenapa firman Tuhan katakan kita harus lambat dalam berkata-kata? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, setiap perkataan yang kita ucapkan, itu tidak akan pernah kembali lagi. Nah, setiap apa yang sudah kita katakan, itu menjadi tanggung jawab bagi diri kita masing-masing gitu ya. Setiap apa yang kita perkatakan itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing yang mengatakan hal tersebut. Untuk itu kenapa dalam keadaan tertekan mungkin ya, dalam keadaan penuh masalah, kita harus lambat berkata-kata supaya jangan sampai perkataan kita itu membuat kita menjadi tambah takut gitu ya, tambah khawatir. Nah, untuk itu mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, ada iklan yang mengatakan begini, mulutmu itu harimaumu. Jangan sampai perkataan kita menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu perhatikanlah bagaimana setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita coba buka di dalam Amsal 17 ayat yang ke-27. Amsal 17 ayat yang ke-27. Saya bacakan. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Nah, dikatakan orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Nah, untuk itu setiap kita yang, saya yakin kita semua anak-anak Tuhan yang diberkahi dengan pengetahuan gitu ya. Kita yang memiliki status sebagai anak Tuhan, kita seharusnya bijak gitu ya. Sebelum kita mengatakan sesuatu, kita pikirkan, apalagi dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan yang mungkin kita dalam pergumulan, persoalan gitu ya. Karena jangan sampai setiap apa yang kita katakan itu malah menjadi kerugian bagi diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita katakan itu menjadi kerugian bagi orang lain juga. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, poin yang ketiga yang saya mau bagikan adalah hendaklah kita itu lambat untuk marah. Jangan cepat-cepat marah gitu ya.
Setiap manusia itu ada kecenderungan untuk marah. Apalagi dalam kondisi mungkin kita sedang dihadapkan pada masalah gitu ya. Kita pasti kecenderungannya untuk marah, mungkin kita kecewa, kita bisa saja bersungut-sungut gitu ya, khawatir. Tapi firman Tuhan bilang bahwa kita harus lambat untuk marah. Kenapa? Karena kita coba balik ke Yakobus tadi, Yakobus 1 ayat yang ke-19. Saya lanjut ya di ayat yang ke-20. Dikatakan karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang yang dalam keadaan marah, emosi, seringkali itu tindakannya pasti akan mengarah ke arah yang negatif gitu ya. Orang yang marah, orang yang lagi emosi ketika dia melakukan sesuatu biasanya arahnya pasti negatif. Nah, ketika dia melakukan sesuatu dalam keadaan yang marah, kemungkinan besar apa yang dia lakukan itu akan mengarahkan dia pada dosa. Dan itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Untuk itu kenapa kita perlu pengendalian diri dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana seharusnya sih kita bertindak, kita meresponi keadaan yang kita sedang alami. Saya mau kasih satu contoh di Alkitab. Kalau teman-teman pasti pernah dengar juga gitu ya, kisah pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberangi lautan gitu ya. Dan datanglah angin ribut yang mengacaukan kapal tersebut. Kemudian ada dua respon yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama respon Tuhan Yesus itu sendiri dan respon murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Respon murid-murid, kita belajar dulu yang respon murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan ketika mereka dalam keadaan diterpa angin badai gitu ya. Angin badai ini ibaratnya masalah kita. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka khawatir, mereka takut. Ada yang takut tenggelam gitu ya, ada yang takut mati. Nah, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan gitu, dan apakah itu menyelesaikan masalah mereka? Jawabannya tidak gitu ya. Ketika mereka khawatir, ketika mereka bimbang gitu ya, mereka tidak percaya, itu tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dia dalam keadaan yang tenang, dia berkata jangan takut gitu ya. Saya ada di sini, kalian tidak percaya saya bisa menyelesaikan badai itu, saya bisa meredakan badai itu. Dan itu yang saya mau katakan kepada setiap kita yang menyaksikan ibadah online pada malam hari ini. Taruhlah dalam hatimu bahwa ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam pencobaan, Tuhan Yesus itu ada bersama dengan engkau. Tinggal engkau mau percaya apa tidak, mau mempercayakan masalahmu ke dalam tangan Tuhan atau tidak, mau melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu apa tidak. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja gitu ya. Tidak perlu kita yang khawatir, kita yang takut, tapi tenang, dalam keadaan yang tenang, dan menyerahkan setiap masalah pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan satu hal yang saya mau katakan bahwa setiap masalah kita, bagaimana kita meresponnya itu akan menunjukkan seberapa dewasanya kita. Bagaimana kita meresponi masalah itu akan menunjukkan seberapa kuatnya kita di dalam Tuhan, seberapa dewasanya kita di dalam Tuhan. Dan respon kita itu yang menentukan kita, bukan orang lain. Mungkin lingkungan kita mau seperti ini, mau seperti itu, kita mau orang-orang di sekitar kita mau berkata ini dan itu, tapi respon kita itu yang tentukan kita, bukan dari orang lain, bukan dari lingkungan kita. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa memberikan respon yang baik, respon yang keluar dari kehidupan kita, yang keluar dari mungkin dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari sikap kita, itu berasal dari hati kita. Kita harus beres dulu dalam hati kita. Kita harus bersih dulu, kita libatkan Tuhan, izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu, sehingga apa yang keluar dari kehidupanmu itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan teman-teman, kalau kita saat ini mengalami situasi yang mungkin tidak baik, tidak begitu baik, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan engkau dalam keadaan tersulit sekalipun kehidupanmu. Tuhan tetap ada, dan terimalah Dia, percaya bahwa Dia sanggup mengerjakan mujizat dalam kehidupanmu. Amin. Kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa belajar Tuhan untuk melakukan respon yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun keadaan kami saat ini mungkin tidak baik Bapa, meskipun kami dalam masalah pencobaan, tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu bekerja bagi setiap kami. Kami mau menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu Bapa.
Dan biarlah Tuhan setiap kehidupan kami, Tuhan yang sertai, Tuhan yang tuntun setiap kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Bapak, pada malam hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online pada malam hari ini, memberkati setiap mereka Bapak, dimanapun mereka berada, memberkati kehidupan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, Tuhan yang memberkati. Kami percaya kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan kehidupan mereka, Tuhan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Kau pakai mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang-Mu Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah online minggu depan. Dan biarlah kami boleh kembali memuji membesarkan nama-Mu. Teman-teman kami yang belum sempat mengikuti ibadah online pada malam hari ini, Kau juga menggerakkan hati mereka. Biarlah minggu depan mereka Kau boleh bergabung dengan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku beri yang terbaik